salam sejahtera untuk kita semua. Melalui video ini, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil pembahasan kami mengenai obat kemoterapi anti-infeksi yaitu meropenem. Selamat menyaksikan. Meropenem merupakan obat untuk menangani berbagai penyakit infeksi bakteri seperti meningitis, infeksi kulit yang parah, infeksi organ dan lapisan perut, atau infeksi saluran pernafasan. Obat ini juga dapat dikombinasikan dengan antibiotik lainnya. Selanjutnya yaitu nama generik dan juga nama paten dari meropenem. Meropenem memiliki nama generik yaitu meropenem dan memiliki beberapa nama paten yaitu caprenem, eradix, granem, merobat, merofen, meromet, meronem, merosan, merotik, meroxy, propenem, rindonem, ronem, dan tripenem. Sediaan obat meropenem tersedia dalam bentuk cairan yang diberikan melalui intravena. Contoh gambar sediaan obat meropenem sebagai berikut. Golongan dan klarifikasi obat. Meropenem pada dosis yang dianjurkan merupakan obat yang aman dan banyak digunakan pada pasien karena obat ini tergolong ke dalam obat beta-laktam dan obat ini merupakan antibiotik spektrum luas. Penggunaan obat ini maksimal 7 hari. Meropenem pada dosis yang dianjurkan merupakan antibiotik yang aman dan banyak digunakan pada pasien prevalensi penyakit ginjal kronik dengan indikasi infeksi yang dimana penggunaan meropenem ini tidak merubah laju filtrasi glomerulus. Oke, selanjutnya indikasi dan kontraindikasi dari pemberian obat meropenem, terutama pada pasien neonatus. Yang pertama, indikasinya yaitu pada pasien dengan keadaan atau situasi yang mengalami sepsis sistemik. Mengapa demikian? Karena obat meropenem ini bisa digunakan sebagai agen lini kedua atau agen lini ketiga yang disebabkan oleh organisme gram negatif yang resisten terhadap antibiotik konsisten lainnya. Nah, namun hal ini bisa dipertimbangkan ketika ada kegagalan terapi sebelumnya atau situasi tertentu di mana perawatan cakupan luas diperlukan. Misalnya, pasien tersebut mempunyai penyakit yang lebih kompleks lagi seperti meningitis. Berikutnya kontraindikasi. Yang pertama, hipersensitivitas terhadap penisilin, cefalosporin, dan karbapenem. Yang kedua, kolitis. Mengapa demikian? Obat meropenem ini tidak bisa digunakan pada pasien dengan penyakit kolitis pseudomembran karena adanya inflamasi akut pada kolon. Yang ketiga, perhatian pada bayi dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. Mengapa demikian? Karena ginjal dan hati ini sangat berperan penting dalam mekanisme kerja obat terhadap tubuh. Maka dari itu, jika adanya disfungsi ginjal atau hati, maka dosisnya harus disesuaikan. Yang keempat, perhatian pada bayi dengan riwayat kejang. Selanjutnya adalah efek samping yang ditimbulkan. Yang pertama, muncul ruam pada kulit dan terasa gatal, sakit perut, diare, sakit kepala, demam, iritasi yang ditandai dengan bengkak dan kemerahan pada bekas suntikan, trombositemia, anemia, peningkatan transaminase, peningkatan alkali fosfatasem, dan peningkatan dehidrogenase laktat. Berikutnya adalah farmakodinamik dan farmakokinetik dari meropenem. Yang pertama, farmakodinamik. Nah, meropenem ini termasuk dalam antibodi yang berspektrum luas dengan golongan karbapenem dengan cara kerja yaitu melawan bakteri gram negatif, positif maupun anaerob. Meropenem ini juga dapat menghambat sintetis dari dinding sel dengan cara melakukan penetrasi ke dalam dinding sel bakteri tersebut. Meropenem memiliki konsentrasi bakterisidal 1 hingga 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi bakteriostatiknya. Yang kedua, farmakokinetik. Nah, farmakokinetik dari meropenem dapat bekerja dengan optimal sebagai antibodi dengan jalur pemberiannya melalui intravena dengan cara bolus maupun infus. Beberapa studi mengenai meropenem ini telah membuktikan bahwa penetrasi meropenem ke jaringan dan cairan tubuh dapat bersifat cepat dalam jumlah yang besar.
Meropenem juga memiliki paruh waktu sampai 1 jam pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal. Selanjutnya yaitu dosis dan cara pemberian. Meropenem dapat diberikan melalui injeksi intravena dengan dosis pada orang dewasa yaitu 500 mg per 8 jam dan dapat ditingkatkan 2 kali lipat pada infeksi nosokomial seperti pneumonia, peritonitis, septisemia, dan infeksi pasien dengan neutropenia. Selanjutnya pada anak-anak berusia 3 bulan sampai dengan 12 tahun dapat diberikan dosis yaitu 10-20 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam. Selanjutnya pada pasien anak-anak dengan berat badan lebih dari 50 kg dapat diberikan dengan dosis dewasa. Selanjutnya untuk pasien meningitis dewasa dapat diberikan 2 gram per 8 jam. Dan pada pasien meningitis anak-anak dapat diberikan 40 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam. Selanjutnya untuk pasien dewasa dengan infeksi saluran napas bawah kronik pada fibrosa kistik dapat diberikan sebanyak 2 gram per 8 jam. Dan pada pasien anak-anak berusia 4-12 tahun dengan infeksi saluran napas bawah kronik pada fibrosa dapat diberikan dengan dosis 25-40 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam. Berikutnya, nursing consideration atau apa saja sih yang perlu diketahui atau dipertimbangkan perawat sebelum memberikan obat meropenem kepada pasien. Yang pertama, amati situs intravena dengan cermat untuk ekstravasasi. Maksudnya apa? Maksudnya, perawat perlu untuk memperhatikan apakah adanya kebocoran dari obat vesikan yang diberikan perawat sebelumnya atau yang diberikan lewat intravena karena hal ini biasanya menyebabkan nyeri. Yang kedua, amati tanda-tanda disfungsi ginjal, hati, atau hematologis. Mengapa demikian? Karena ketiga hal ini sangat penting untuk menentukan seperti apa obat bekerja dalam menentukan kesehatan pasien. Nah, untuk itu, hal ini harus dikaji oleh perawat karena akan menentukan seberapa banyak jumlah obat atau dosis yang harus diberikan kepada pasien. Yang ketiga, perhatikan ruam kulit. Nah, ruam kulit ini biasanya terjadi karena adanya peradangan atau inflamasi. Oleh karena itu, peradangan atau inflamasi ini biasanya terjadi karena adanya alergi. Nah, alerginya bisa terhadap makanan atau obat. Oleh karena itu, perawat perlu memperhatikannya agar hal tersebut tidak merusak atau mengurangi kesehatan atau menurunkan kesehatan dari pasien. Berikutnya, ukur haluaran urin. Indeks kehamilan. Penggunaan meropenem pada kehamilan memiliki kategori B, yang artinya aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, walaupun belum ada studi yang kuat untuk memastikan hal ini. Special precaution obat meropenem. Menurut Kemenkes nomor 532 tahun 2015 tentang Formularium Nasional, meropenem merupakan salah satu obat yang sangat penting dan yang harus ada di rumah sakit, yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri berat seperti halnya meningitis, sepsis, appendicitis, ataupun infeksi kulit lainnya. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan.